Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sriani Windarti SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil review jurnal kami yang berjudul Analisis Sistem Manajemen Piutang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Jawa Barat. Saya Muhammad Muslihin selaku moderator pada kesempatan kali ini pertama-tama akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Saudari Windy Wulandari, yang kedua ada Saudari Nur Alfia Usman, yang ketiga ada Saudari Putri Anggrani Muhtar, dan yang terakhir ada Saudara Rifan Hardiansyah. Baiklah, sebelum saya mempersilakan teman kelompok saya membawakan materi, saya akan menyampaikan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada kesimpulan, yang kelima ada metodologi, yang keenam ada hasil penelitian, yang ketujuh ada pembahasan, dan yang terakhir keterbatasan dan saran. Untuk itu saya persilakan kepada anggota kelompok saya untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Wulandari dengan NIM 2020-01046. Selaku pemateri pertama akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan. Jadi, rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat berfungsi melayani masyarakat secara luas dalam bentuk jasa. Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Rumah sakit tidak hanya berfungsi untuk memberikan pelayanan medis, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan. Pelayanan menunjang medis dan non-medis, pelayanan kesehatan kemasyarakatan, rujukan, pendidikan, penelitian, pengembangan, administrasi umum, dan keuangan. Piutang merupakan komponen satuan paling besar dari model kerja atau working capital dan investasi kekayaan atau aset menurut HAI 1989 dalam Krisnawati 2007. Piutang pasien merupakan sebagian harta lancar atau current asset dari suatu rumah sakit. Sifat dari piutang ini cukup likuid, artinya bila pasien membayar kewajiban yang tepat waktu tanpa tertunda, maka pihak manajemen rumah sakit dinilai sukses bila dapat menjaga kesinambungan modal kerja yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup rumah sakit tersebut. Adapun tujuan dari penelitian review jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengolahan manajemen piutang pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Provinsi Jawa Barat. Sekian pemateri dari saya persilahkan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia Usman di 2020-01026. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Windy Wulandari, yaitu tinjauan pustaka, di mana ada pembahasan tentang definisi rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Baik, untuk menjalankan tugas tersebut, kita harus menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua yaitu pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM atau sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dan terakhir yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penelitian teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang metodologi, di mana objek dan lingkup penelitian ini adalah
Alisan, Provinsi Jawa Barat, di mana penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Metode ini menelusuri seluruh piutang pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 dan 2016. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bagian keuangan dan bagian instansi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, di mana di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Pengumpulan data dilakukan oleh penelitian dibantu oleh staf bagian piutang dan bagian JKN. Data kualitatif hasil wawancara dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam pengelolaan piutang. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Saya Putri Anggrani Muhtar, NIM 2020-01037. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Nur Alfia Usman, yaitu hasil penelitian. Sumber pendapatan rumah sakit yang paling besar berasal dari pasien rawat inap. Suatu hal yang lebih spesifik yaitu piutang merupakan bagian terbesar dari aktivitas lancar. Piutang ini terjadi karena adanya perbedaan antara kas yang benar-benar diterima dengan pendapatan pelayanan. Piutang terjadi karena adanya penundaan pembayaran baik sebagian atau seluruhnya dari pelayanan yang diberikan. Adapun proses terjadinya piutang adalah: pertama, pasien datang ke rumah sakit tidak menggunakan jaminan baik dari BPJS atau asuransi lain sebagai pinjaman disebut dengan pasien umum. Yang kedua yaitu setelah adanya tagihan atas pelayanan yang telah diberikan, pasien atau pihak keluarga pasien tidak bisa membayar sebagian atau seluruhnya dari tagihan atas pelayanan. Yang ketiga yaitu pihak keluarga pasien dibawa ke bagian penataan rekening. Yang keempat yaitu pencatatan terjadi di bagian akuntansi dan pelaporan. Yang kelima yaitu membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran. Yang terakhir yaitu membuat kartu piutang. Selanjutnya yaitu pembahasan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yang dianggap baik untuk melakukan antara lain: 1. Analisis komprehensif, di mana analisisnya lengkap dan objektif dengan melihat keadaan ekonomi si pasien atau keluarga yang menyangkut mata pencarian pasien atau keluarga pasien, rumah tempat tinggalnya, dan status pasien dalam keluarga, dan kemungkinan ada bantuan dari pihak keluarga. Yang kedua yaitu bukti pendukung, bertujuan untuk memberikan bukti dari analisis komprehensif yang harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sifatnya adalah pengakuan tertulis dari lembaga atau pihak yang kompeten yang diterima oleh umum atau RT atau RW, kelurahan, desa atau kecamatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu intikat baik. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifal Hardiansyah ingin melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu dalam melaksanakan pembukuan piutang pasien umum rawat inap, hal yang dilakukan adalah yang pertama itu dicatat dalam buku harian piutang, lalu kedua itu memasukkan data ke dalam komputer, dan yang ketiga dibuatkan laporan baik bulanan maupun tahunan atas piutang pasien umum. Baik, selanjutnya adalah keterbatasan dan saran. Menurut kelompok kami, keterbatasan pada penelitian kali ini adalah masih adanya permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Dan saran menurut kelompok kami pada Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan dalam pelayanan pasien baik rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, dan penunjang sudah berjalan sesuai dengan aturan perumah sakitan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa di like, share, dan komen video kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.